valuation-nya, Hmm. ya apakah valuasinya saat ini masih bisa dikatakan fair gitu ya, atau reasonable, atau jangan-jangan sudah over value. Nah ini yang Hmm. harus hati-hati nih kalau misalkan buat teman-teman yang investasi jangka panjang, ya kan, jangan sampai belinya di pucuk. Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Mas Rifan Kurniawan dari Indonesia Value Investor dan juga penasihat investasi. Selamat pagi Mas Rifan. Ya, selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini di Market Bus. Semoga sehat selalu Mas Rifan. Thank you Mas Baik, Wiki. Mas Rifan, terkait dengan penguatan DISG yang mencapai rekor tertinggi terbaru sepanjang masa, bagaimana Anda melihat ini dan bagaimana ini kemudian dapat menjadi sebuah tren yang kayaknya mungkin akan berlanjut lah ya, walaupun memang penguatannya cenderung akan lebih terbatas begitu sampai dengan akhir tahun. Menurut Anda seperti apa? Ya, jadi memang kalau kita lihat ya, IHSG ini kan naik karena berbagai sentimen ya, mulai dari optimisme, dari Menkeu Purbaya, kemudian juga didorong oleh saham-saham Konglo ya, yang hari ini beberapa ada yang masuk ke dalam indeks MSCI Index, terus kemudian juga big banks yang sebelumnya juga terus terpukul dan sekarang ini udah mulai bangkit lagi. Nah ini jadi memang ada berbagai katalis positif yang membuat IHSG terus mencetak all time high ya. Cuman yang saya mau highlight di sini adalah ya hati-hati jangan sampai terjebak ke dalam euforia ya, karena kalau di luar saham-saham yang tadi kita sebutkan ada juga saham-saham yang mungkin kita bilang ya saham-saham yang small cap yang kita mungkin nggak tahu ini perusahaan apa tapi tiba-tiba naik gitu kan. Nah itu juga sebenarnya tanda-tanda yang menunjukkan ada tanda-tanda euforia sebenarnya kalau saya lihat Mas Wiki. Jadi tetap di tengah optimisme jangan sampai kita terjebak ke dalam euforia dan ya hati-hati juga terhadap koreksi-koreksi yang mungkin saja terjadi ke depan. Oke, artinya memang kalaupun mau masuk ataupun jump in ke excitement dari pelaku pasar terkait dengan optimisme ini tetap harus selektif buy ya. Apa saja yang perlu Betul. diperhatikan? Artinya apakah kemudian dari fundamentalnya ataupun dari indikator-indikator teknikalnya yang juga mungkin dapat menjadi satu insight tambahan lah sebelum akhirnya memutuskan untuk chip in ke salah satu saham gitu misalnya. Ya, oke. Jadi memang kalau misalkan buat teman-teman yang trading gitu ya, trader jangka pendek ya pastinya harus perhatikan indikator teknikalnya ya, Hmm. support resist segala macam tetap harus disiplin juga karena market ya bisa saja di tengah ISG yang terus mencetak all time high ini bisa sewaktu-waktu gitu ya. Hmm. Terjadi koreksi gitu. Jadi tetap harus waspada. Nah, sementara kalau untuk lebih ke teman-teman yang long term investing gitu ya, kayak saya juga fundamental, tetap kita harus perhatikan fundamentalnya itu satu, ya kan. Yang kedua adalah valuationnya, Hmm. ya apakah valuasinya saat ini masih bisa dikatakan fair gitu ya, atau reasonable, atau jangan-jangan sudah over value. Nah ini yang Hmm. harus hati-hati nih kalau misalkan buat teman-teman yang investasi jangka panjang, ya kan, jangan sampai belinya di pucuk gitu kan. Baik. Kalau misalkan ya di pucuk ya begitu market koreksi ya yang ada malah akan menuai kerugian. Dan yang ketiga pastinya adalah lihat juga potensi ke depan gitu ya. Jadi fundamentalnya, kemudian juga prospek ke depannya dan juga valuasinya. Dan saya lebih menyarankan ya kita mencicil lah. Jadi bukan masuk secara lamsam ya, tapi misalkan kalau misalkan nanti ada koreksi kita bisa masuk untuk di harga yang lebih rendah seperti itu Baik, Mas lihat Vicky. indikator teknikalnya, kemudian juga lihat valuasinya dan juga lihat fundamentalnya begitu ya. Baik, Betul. oke, satu hal yang juga kemudian menarik, kita nampaknya akan lebih mengenal sedikit terkait dengan emiten yang hari ini akan melantai di Bursa Efek Indonesia, mengenal fundamentalnya begitu ya. Mas Rifan, kita tahan dulu dialognya karena Anda Ya. masih belum kemudian menyampaikan saham-saham pilihan dari Anda pagi hari ini dan nampaknya ini cukup ditunggu oleh pelaku pasar ataupun pemirsa ADX Channel di pagi hari ini. Dan pemirsa selanjutnya kita akan ikuti seremoni pencatatan perdana saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk atau PJHB langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia. Selamat menyaksikan. Kami juga berkomitmen untuk memberikan nilai tambah yang optimal bagi para pemegang saham serta terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor transportasi laut yang vital ini. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan pencapaian ini. Kami berharap momentum pencatatan saham PJHB hari ini menjadi awal dari perjalanan baru Persero menuju masa depan yang lebih maju.
profesional dan berdaya saing yang tinggi. Siap berlayar bersama PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami silahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut kami sampaikan informasi pencatatan saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk bergerak dalam bidang usaha angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang berupa alat berat dan kontainer. Masuk dalam sektor transportation and logistik, subsektor industri dan subindustri, logistik and deliverables. Merupakan perusahaan dengan nomor urut ke-24 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2025. PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk dicatatkan dengan kode saham PJHB. Harga perdana saham Rp330 per saham. Berikut informasi pencatatan waran PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Berikut informasi pengurusan dan pengawasan perseroan PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Berikut lembaga dan profesi penunjang PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Berikut informasi data keuangan PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk per 30 April 2025. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh perwakilan perusahaan. Untuk itu kami undang untuk naik ke atas panggung perwakilan dari perusahaan tercatat dan direksi PT Bursa Efek Indonesia. Satu menit lagi menuju pukul 9 tepat dan kami mengajak seluruh hadirin nantinya untuk menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. Detik lagi menuju pukul 9 tepat yang menandai pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka pencatatan perdana saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita hitung mundur bersama dari hitungan ke 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Dengan demikian, saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk telah terjadi pada posisi harga Rp412 atau mengalami kenaikan sebesar 24,85% dari harga perdana. IHSG saat ini berada pada posisi 8341 atau mengalami kenaikan sebesar 0,23% dari indeks penutupan hari kemarin. Berikut adalah informasi sektor perusahaan tercatat yang dapat kita lihat pada layar monitor. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan pertukaran cindera mata. Untuk itu kami silakan Bapak Ibu untuk dapat maju ke depan. Sertifikat akan diserahkan oleh PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Penyerahan sertifikat dari PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan cindera mata dari PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, baru saja kita simak seremoni pencatatan perdana saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk atau PJHB langsung dari Menhol Bursa Efek Indonesia. Dan tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Rifan Kurniawan, bersama kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG pasca pembukaan sesi 1 di pagi hari ini. IHSG berada di level 8.319,634, bergerak menguat 0,07%. Tadi kemudian sempat bergerak di zona merah, namun kemudian kembali ke zona hijau. Dan 5 saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, diantaranya ada PTRO, Koin, Raja, IMPC, dan juga CDIA. Sementara itu losers 5 diantaranya adalah ada BRMS, TINS, AMMN, KLBF, dan juga ICBP. Pergerakan sektoral, sektor industri memimpin penguatan dengan penguatan 1,64%, kemudian disusul oleh sektor transportasi dan juga sektor energi. Sementara 3 sektor yang mengalami pelemahan paling dalam yaitu adalah sektor kesehatan, basic industries, dan juga sektor properti. Dan berikutnya kita akan simak data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei 225 dibuka menguat 1,36% di level 50.897, kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,44% di level 4.436, Kospi Korea dibuka melemah 0,42% di level 3.987, dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,07%. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Rifan. Pemirsa, ada BBRI kemudian juga BSDE yang direkomendasikan buy. Sementara ada KLBF dan juga SSMS yang direkomendasikan hold pada pagi hari ini oleh Mas Rifan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Mas Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor dan juga penasehat investasi. Mas Rifan. Oke. Baik, Mas Rifan, kita akan langsung bahas saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda. BBRI direkomendasikan buy. Seperti apa analisis lengkapnya, Mas Rifan? Ya, jadi mungkin kalau kita lihat saham perbankan kan terus mengalami koreksi ya sepanjang tahun ini. Tapi kalau kita lihat at least di 2 minggu sampai dengan 3 minggu terakhir ini sudah mulai ada rebound, kemudian juga udah mulai terlihat ada inflow, ya kemudian juga tekanan jual sudah tidak sudah minim lah kalau saya lihat ya Mas Wiki ya. Kemudian
Kalau dari segi fundamentalnya memang kemarin laba masih tertekan ya. BRI laba masih turun dibandingkan dengan tahun lalu, tapi sebagaimana kita tahu itu lebih karena pencadangan CKPN ya yang cukup tinggi terutama di bulan Januari dan di bulan Juli gitu kan. Cuman kita melihat dengan adanya stimulus dari Menkeu Pak Purbaya, kemudian juga penurunan suku bunga, kemudian juga harapannya dengan dukungan pemerintah akan meningkatkan daya beli masyarakat ya, dan juga di kalangan mikro, harapannya ini akan membuat BRI akan lebih solid lagi ke depannya, dan yang mungkin saya mau soroti adalah lebih ke valuasinya ya yang relatif murah gitu ya kalau dibandingkan dengan 5 tahun atau 10 tahun ke belakang yang sudah di bawah 10 standar deviasi, kurang lebih seperti itu Mas Oke, Wiki. harganya sudah murah tapi potensial upside-nya menarik, makanya kemudian Anda merekomendasikan buy untuk BBRI begitu ya? Ya betul, Baik. valuasi saya ralat valuasinya di bawah 1 sampai 2 standar deviasi. Oke, dari BBRI kita ke BSD. Walaupun tadi kita lihat sektor properti mengalami pelemahan begitu ya. Pelemahan ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke sektor properti dengan harga lebih murah, Mas Rifan, atau seperti apa? Ya, betul. Jadi mungkin hampir sama dengan perbankan ya, properti jadi salah satu emiten yang atau salah satu sektor yang di tengah IHSG yang ATH sampai dengan saat ini, tapi juga belum diapresiasi gitu ya rata-rata sektor properti gitu. Dan kita melihat bahwa ya BSD ini menjadi salah satu emiten yang menarik gitu ya, meskipun di Q3-nya kemarin tercatat ada penurunan laba yang cukup signifikan, tapi hal tersebut lebih dikarenakan adanya pengakuan pendapatan yang bergeser gitu loh. Jadi di kuartal berikutnya gitu. Tapi kalau kita lihat dari segi marketing salesnya sudah lebih dari 70% pencapaian, kemudian juga dari proyek-proyeknya, dari lahan land banknya, kemudian juga dari valuasinya ya yang juga terbilang murah dan ada katalis positif di tengah penurunan suku bunga, ya harapannya ini juga akan menjadi katalis gitu ya untuk sektor-sektor yang mungkin masih laggard gitu loh di tengah IHSG yang all time high saat ini, Mas Wiki. Baik, dari BSD kita bergerak ke KLBF yang direkomendasikan hold. Apa analisis untuk KLBF sendiri, Mas Rifan? Ya, jadi memang kalau untuk KLBF ya seperti mana kita tahu ya hari ini keluar dari indeks MSCI gitu ya. Nah, mungkin kalau dalam jangka pendek ya kita bisa berekspektasi bahwa ya harganya mungkin akan tertekan gitu. Tapi justru dengan penurunan harga saham atau koreksi harga saham itu kita bisa memanfaatkan kesempatan gitu karena udah cukup banyak ya sebenarnya saham-saham yang meskipun dia keluar dari indeks tapi kalau ditarik jangka waktu setahun ke depan itu harga sahamnya malah meningkat gitu loh. Nah, jadi maksud saya adalah kita bisa memanfaatkan koreksi kalau misalkan ke depannya sampai dengan tanggal 24 nanti KLBF ini tertekan gitu ya. Makanya saya masih rekomendasikan hold, maksudnya ya jangan buru-buru untuk masuk di harga sekarang gitu ya. Tapi kita bisa pantau kalau misalkan ada koreksi ya kita bisa manfaatkan koreksi tersebut. Kenapa kalau misalkan dilihat dari kinerja keuangannya, misalkan kalau dari segi laba ya tahun ini masih meningkat ya, tercatat 2,6 triliun per kuartal 3 2025, naik 10% dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama itu sekitar 2,38 triliun gitu ya. Kemudian juga yang menarik juga dari KLBF ini prospek kedepannya gitu Mas Vicky. Ya di mana KLBF ini ekspansi ya, membangun pabrik dengan jenis radiofarmaka dan juga pendirian joint venture ya Global Starways Energy ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar. Ini jadi bisa lebih stabil lah ke depannya dan ada growth engine juga untuk KLBF ke depannya. Oke, dari KLBF kita ke saham berbasis perkebunan sawit, ada Sawit Sumbermas Sarana Tbk yang sejauh ini bergerak melemah begitu ya, Mas Rifan. Bagaimana Anda melihat pelemahan ini dan sejauh mana ini kemudian juga bisa dimanfaatkan, bisa masuk ke Sawit Sumbermas Sarana Tbk? Ya, oke. Jadi memang kalau untuk SSMS ini kita hold ya. Jadi maksudnya buat teman-teman yang udah pegang mungkin di harga bawah gitu ya di 1.200 atau 1.300 masih bisa hold. Tapi kalau misalkan di sekarang kita lihat memang akan ada koreksi jangka pendek dulu ya, Mas Wiki ya. Jadi kalau misalkan nanti koreksi let's say misalkan ke 1.500 ke bawah itu misalkan bisa dimanfaatkan untuk buy and witness gitu ya. Karena kalau kita lihat harga CPO pun juga masih stabil ya di 4.200 4.300
ringgit Malaysia per metric tonnya. Kemudian kemarin juga baru rilis data keuangan ya, laba bersih SSMS naiknya cukup signifikan loh, dari 609 miliar di 9 months 2024 naik menjadi 1 triliun di 9 months 2025 ini, atau naik 64% gitu kan. Dan mungkin kalau dibandingkan dengan peers yang lain gitu ya, emiten-emiten sawit yang lain yang udah naiknya mungkin puluhan atau ratusan persen, nah SSMS ini masih menjadi salah satu yang ya kenaikannya masih belum terlalu diapresiasi oleh pasar gitu ya. Gitu. Baik. Dan dari segi operasionalnya pun produksi TBS juga meningkat, produksi CPO juga meningkat. Jadi dari segi kinerjanya nggak ada masalah ya. Jadi kita tinggal ya menunggu sampai diapresiasi aja. Seperti itu Mas Wiki. Oke, baik, itu dari beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Ivan, diantaranya adalah ada BBRI, BSD, KLBF, dan juga SSMS. Terakhir untuk proyeksi lah ya pergerakan IHSG di hari ini, walaupun tadi memang sempat bergerak mix, Mas Rifan, seperti apa analisis dari Anda? Ya, jadi memang biasanya nih ekspektasinya kan biasanya kalau misalkan ada saham yang masuk ke dalam indeks MSCI harusnya akan naik ya, tapi kenyataan seringkali bertolak belakang gitu Mas Wiki. Jadi malah bisa jadi ini akan jadi aksi untuk profit taking gitu ya oleh sejumlah pelaku pasar ya. Jadi kalau saya lihat di tengah IHSG yang all time high kemarin ya, menurut saya sih akan ada koreksi jangka pendek lah Mas Wiki. Gitu. Tapi maksudnya kalau dalam jangka menengah panjang ya tetap akan bullish gitu ya. Tapi yang tadi saya sampaikan di awal ya, hati-hati terhadap koreksi jangka pendek. Oke, koreksi jangka pendek ini kemudian menjadi sebuah koreksi sehat saja begitu ya. Baik, Mas Rifan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga analisis dari Anda menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya hari ini. Dan terima kasih Mas Rifan, sampai jumpa.